Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil dari Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari data data keuangan PT Astra International Tbk. Oke, langsung masuk ke rasio likuiditas. Pertama-tama kita akan membahas rasio likuiditas yang berfungsi untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Oke, langsung dari pertama. Kita mulai dari quick ratio atau rasio cepat yang tidak memasukkan persediaan dalam perhitungannya karena dianggap kurang liquid. Pada tahun 2019, quick ratio tercatat sebesar 3,11, menandakan bahwa tanpa menghitung persediaan perusahaan masih sangat mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Namun, angka ini anjlok menjadi 1,33 pada tahun 2020 dan lebih drastis lagi ke 0,37 di tahun 2021. Ini menandakan bahwa perusahaan sempat mengalami tekanan likuiditas yang cukup berat di tahun 2021. Kemungkinan akibat menurunnya kas dan piutang secara signifikan sementara utang jangka pendek tetap tinggi atau bahkan meningkat. Untungnya, pada tahun 2023, quick ratio kembali naik menjadi 1,23 yang menunjukkan adanya perbaikan manajemen aset lancar atau pelunasan sebagian utang jangka pendek. Dari current ratio atau rasio lancar di tahun 2019, nilai current ratio PT Astra mencapai 3,52 yang berarti perusahaan memiliki hampir 3,5 kali aset lancar dari jumlah utang lancarnya. Ini menunjukkan posisi likuiditas yang sangat kuat, namun jangka ini terus menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 menjadi 1,54 tetap cukup baik, tapi kemudian turun ke 1,50 pada tahun 2021 dan terus turun ke 1,17 di tahun 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan utang lancar dan penurunan aktiva lancar relatif terhadap utang. Bisa jadi perusahaan lebih agresif dalam memanfaatkan utang jangka pendek untuk mendanai aktivitas operasional atau investasi. Atau terjadi penurunan kas dan piutang yang membuat likuiditas menurun meskipun angkanya masih di atas 1. Tren penurunan ini perlu mendapatkan perhatian manajemen agar tidak mengganggu kelancaran operasional di masa depan. Oke, kita mulai lanjut di rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya dalam jangka panjang. Rasio ini penting untuk menilai apakah perusahaan terlalu bergantung pada utang atau masih memiliki struktur modal yang sehat. Oke, pertama kita lihat di debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini mencerminkan presentasi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Di tahun 2019, DAR PT Astra tercatat sebesar 0,46, lalu turun menjadi 0,42 di tahun 2020 dan bahkan mencapai titik terendah di 0,41 pada tahun 2021 dan 2022. Namun di tahun 2023 rasio ini kembali naik ke 0,46. Penurunan rasio pada periode 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa perusahaan saat itu cenderung menggunakan lebih banyak dana sendiri untuk membiayai aset-asetnya. Ini bisa terjadi karena adanya peningkatan laba ditahan atau penerbitan saham baru. Sedangkan kenaikan rasio di tahun 2023 mengindikasikan bahwa proporsi pembiayaan dari utang kembali meningkat. Kemungkinan karena perusahaan mengambil pinjaman tambahan untuk
ekspansi atau kebutuhan operasional. Lanjut, kita masuk yang kedua, debt to equity ratio atau DER, menggambarkan perbandingan total utang terhadap total ekuitas perusahaan. Di tahun 2019, rasio ini sebesar 0,88, lalu menurun menjadi 0,73 di tahun 2020 dan 0,70 di tahun 2021 dan 2022. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 0,85. Penurunan ini menunjukkan bahwa 2020 hingga 2022 perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaan dibandingkan utang. Kenaikan di tahun 2023 bisa mengindikasikan bahwa perusahaan kembali menambahkan utang untuk meningkatkan leverage keuangan. Walaupun DER di bawah 1 masih dianggap cukup sehat. Tren kenaikan ini perlu diawasi agar tidak menimbulkan resiko finansial jangka panjang. Terakhir, long term debt to equity atau LTDCER yang hanya menghitung utang jangka panjang dibandingkan ekuitas. Rasio ini juga menunjukkan tren menurun dari 0,33 di tahun 2019 menjadi 0,20 sampai 0,22 di tahun 2022 dan 2023. Ini berarti perusahaan cukup berhasil dalam mengendalikan utang jangka panjangnya dan sebagian besar struktur modalnya ditopang oleh ekuitas. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah rasio probabilitas, adalah indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dari penjualannya, baik dari aset ataupun modal yang dimiliki. Rumusnya adalah profit margin sama dengan penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Pada 2019, profit marginnya Rp 237,166 dikurang dengan 186,927 dibagi dengan 237,166 sama dengan 0,21%. Penyebab margin rendah karena biaya operasional dan produksi yang masih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, sehingga terjadi penurunan pada 2019. Pada 2020, profit marginnya Rp 175,048 dikurang dengan 136,268 dibagi dengan 175,048 sama dengan 0,22%. Penyebab kenaikan margin karena penurunan penjualan cukup signifikan, namun perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran untuk memangkas biaya, misalnya pengurangan produksi, efisiensi logistik, atau pengurangan beban operasional. Pada 2021, profit marginnya Rp 233,485 dikurang dengan 182,452 dibagi dengan 233,485 sama dengan 0,22,8%. Pada 2021, profit margin naik lagi, menyebabkan kenaikan margin karena permintaan mulai pulih. Namun efisiensi yang diterapkan saat pandemi masih bertahan. Kombinasi ini mendorong margin lebih tinggi. Nah, pada 2022, profit margin Rp 221,354 dikurang dengan 170,075 dibagi dengan 221,354 sama dengan 0,23%. Pada 2022, profit margin sangat tinggi
Penyebabnya adalah perusahaan kemungkinan menikmati efisiensi keberlanjutan, peningkatan volume penjualan, dan kontrol biaya yang baik. Nah, pada 2023, profit marginnya Rp 240,913 dikurang dengan 187,326 dibagi dengan 240,913 sama dengan 0,22%. Pada tahun 2023, profit margin menurun. Penyebabnya adalah kenaikan harga bahan baku, logistik, atau beban operasional lain yang meningkat lebih cepat dari penjualan. Return on investment adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan. Rumusnya adalah ROI sama dengan total penjualan dikurang investasi dibagi dengan investasi. Pada 2019, total penjualan 237,166 dikurang dengan 58,424 dibagi 58,424 sama dengan 3,06%. Nah, pada tahun 2019 ROI cukup tinggi karena selisih antara total penjualan dan investasi besar. Kemungkinan penjualan sedang kuat karena biaya investasi masih terkontrol atau efisien dan ekonomi nasional masih stabil sebelum pandemi. Nah, pada 2020 total penjualannya Rp 175,046 dikurang dengan 48,656 dibagi dengan 48,656 sama dengan 2,59%. Tahun 2020 terjadi penurunan. Penyebab utamanya kemungkinan besar adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan permintaan menurun dan produksi terganggu. Pada 2021, total penjualan Rp 233,485 dikurang dengan 54,851 dibagi dengan 54,851 sama dengan 3,25%. Nah, tahun 2021 ROI naik signifikan karena pemulihan ekonomi pandemi, di mana perusahaan mendapatkan keuntungan dari naiknya permintaan kendaraan dan pembiayaan setelah pelonggaran pembatasan sosial. Pada 2022, total penjualannya Rp 221,354 dikurang dengan 65,865 dibagi dengan 65,865 sama dengan 2,36%. Tahun 2022 terjadi penurunan karena tekanan biaya operasional atau persaingan pasar bisa jadi penyebab ROI menurun meskipun penjualan masih cukup tinggi. 2023 total penjualan Rp 240,913 dikurang dengan 79,502 dibagi dengan 79,502 sama dengan 2,03%. Pada tahun 2023, ROI turun disebabkan karena efisiensi investasi yang menurun atau ada investasi besar yang belum menghasilkan profit langsung. Bisa juga karena faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga komoditas, atau regulasi baru yang berdampak pada margin. Baik, yang terakhir adalah return on equity. ROE adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap satuan ekuitas pemegang saham. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas kali 100%. Nah, pada 2019 laba bersihnya itu 23,279 dibagi 186,763
kali 100%. Hasilnya adalah 0,12%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang cukup stabil dan menguntungkan. Pencapaian ini didorong oleh sektor inti seperti otomotif dan alat berat yang masih berjalan dengan baik. Pada 2020, laba bersihnya itu 16,164 dibagi dengan 195,454 kali 100%. Hasilnya adalah 0,08%. Pada tahun 2020 itu terjadi penurunan akibat dari pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan permintaan kendaraan karena pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat serta gangguan pada rantai pasok dan distribusi. Nah, pada 2021 laba bersihnya itu Rp 20,196 dibagi dengan 214,615 kali 100%. Hasilnya naik menjadi 9,3%, di mana kondisi ekonomi mulai pulih dan masyarakat mulai beradaptasi dengan pandemi. Kenaikan ini terjadi karena penjualan kendaraan mulai membaik dan kegiatan usaha kembali berjalan lebih lancar. Selain itu, efisiensi operasional juga diterapkan secara optimal. Nah, pada 2022, laba bersihnya itu 35,880 dibagi dengan 244,099 kali 100% sama dengan 0,14%. Hasilnya sangat meningkat. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya penjualan otomotif serta keseluruhan serta tingginya harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit yang memberikan kontribusi besar dari sektor alat berat dan agribisnis. Pada 2023, laba bersihnya itu 33,324 dibagi dengan 238,969 kali 100%. Hasilnya adalah 0,13%. Hasilnya sedikit menurun. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh fluktuasi pasar dan stabilitas sektor yang sebelumnya melonjak. Selain itu juga terjadi peningkatan dalam jumlah ekuitas tanpa pertumbuhan laba. Baik, di sini ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Selanjutnya di sini ada receivable turnover atau perputaran piutang. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan drastis, yaitu penyebabnya dampak awal pandemi COVID terjadi penurunan penjualan besar-besaran di hampir semua sektor termasuk otomotif. Pada tahun 2020 ke 2021 mengalami turun lagi. Mungkin penyebabnya pemulihan ekonomi yang belum maksimal, perusahaan mungkin masih memberikan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan lagi. Mungkin penyebabnya adanya peningkatan piutang tanpa peningkatan signifikan dalam penjualan. Dan berikutnya ada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan kecil. Mungkin penyebabnya stabilisasi pasar namun efisiensi penagihan piutang belum optimal. Selanjutnya di sini ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Pada tahun 2019 perputaran persediaan sangat tinggi. Kemungkinan penyebabnya yaitu permintaan pasar tinggal manajemen persediaan sangat efisien. Pada tahun 2020 mengalami turun drastis, penyebabnya yaitu dampak COVID yang menyebabkan penurunan permintaan. Dan pada tahun 2021 mengalami sedikit naik. Kemungkinan penyebabnya mulainya pemulihan ekonomi, aktivitas produksi, dan distribusi kembali berjalan.
pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Penyebabnya yaitu ketidakstabilan ekonomi global pasca pandemi dan kemungkinan Astra meningkatkan stok sebagai antisipasi gangguan pasokan. Dan terakhir, pada tahun 2023 itu mengalami sedikit naik. Kemungkinan penyebabnya yaitu pemulihan permintaan mulai stabil, perbaikan pada sistem distribusi, dan manajemen persediaan. Terakhir ada total asset turnover atau perputaran aktiva. Pada tahun 2019 2,76 tertinggi. Analisis rasio tertinggi terjadi di tahun 2019. Penyebabnya penjualan tinggi 23,166 sementara aset relatif rendah 85,904 menandakan efisiensi penggunaan aset sangat baik. Dan pada tahun 2020 yaitu 0,75 penurunan tajam dari 2,76 ke 0,75. Penyebabnya yaitu penjualan penurunan drastis 175,048 sementara aset meningkatkan signifikan menjadi 231,233. Ini menunjukkan aset bertambah namun tidak diikuti peningkatan penjualan. Pada tahun 2021 0,66 sedikit menurun lagi. Penyebabnya yaitu aset terus meningkat dari 352,757 tetapi penjualan naik sedikit saja jadi 233,485, artinya efisiensi masih rendah. Dan pada tahun 2022 sedikit meningkat, penyebabnya yaitu penjualan naik dari 221,354 dan aset turun 309,304. Penurunan aset dan meningkatkan penjualan memberikan dorongan kecil dan efisiensi. Dan terakhir pada tahun 2023 yaitu 0,56 dan rendah turun kembali, yaitu penyebabnya aset kembali meningkat cukup besar 428,136 sementara penjualan hanya naik sedikit 240,913, artinya perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset besar yang dimilikinya. Terima kasih, semoga laporan tahun ini dapat menjadikan perusahaan kita lebih baik lagi. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.